Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, saudaraku dimanapun saudaraku berada. Saudara yang kekasih, kita sudah memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan tanpa batas. Namun kita harus bawahi bahwa mengalami kuasa Roh Kudus itu tidak harus ketika doa Pentakosta, tidak harus pada hari Pentakosta. Semua orang percaya dapat mengalami kuasa Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan ke bumi, sudah dicurahkan dalam gereja Tuhan, dan terus berkarya di dalam gereja Tuhan, membentuk umat Tuhan menjadi umat kekasih Tuhan, umat yang berpadanan dengan panggilan Tuhan, umat yang hidup dalam penurutan dan penundukan ilahi. Maka kita sebenarnya dapat mengalami kuasa Roh Kudus itu setiap saat, setiap waktu, bahkan terus menerus, hidup dalam pengurapannya, kepenuhannya setiap saat. Sebab itulah yang memang Tuhan inginkan, Roh-Nya dicurahkan dalam hidup kita, membentuk kita semakin serupa dengan Kristus, dan menjadikan kita sebagai alat untuk pembangunan tubuh Kristus, sampai jemaat mengalami kedewasaan penuh, bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, maka akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Namanya saja Roh Kudus, berarti ketika Roh itu masuk dalam hidup kita, kita akan dibawa dalam kekudusan, hidup kudus sebagaimana Tuhan memerintahkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak mungkin dapat hidup kudus. Sebab pada dasarnya Alkitab menulis semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka diperintahkan untuk hidup kudus itu sejatinya tidak mungkin. Tapi Roh Kudus Tuhan utus tinggal dalam kita, itu memproses, membentuk kita sehingga kita menjadi umat yang kudus, umat kepunyaan Allah, menjadi imamat yang rajani, menjadi milik Kristus untuk kemuliaannya. Sebab Roh Kudus memang menyatakan kehendak dan isi hati Tuhan, karena Roh Kudus itu datang dari Tuhan sendiri, itu Rohnya Tuhan sendiri. Maka Ia akan menyatakan isi hati Tuhan, menyatakan keinginan Tuhan di dalam hidup kita, tapi juga memproses, membentuk, menguatkan, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu. Maka saudara yang kasih Tuhan, jika Roh Kudus benar-benar diam dalam hidup kita, maka pasti akan terjadi satu perubahan dalam hidup kita. Sebab Roh Kudus itu satu pribadi. Alkitab mengatakan dia adalah seorang. Dia pribadi, bukan hanya sekedar kuasa. Misalkan dalam rumah kita ada pribadi yang lain yang juga tinggal. Mungkin itu kakak kita atau adik kita atau siapapun lah kita yang merupakan saudara kita. Nah, keberadaan seorang itu maka akan membuat satu perubahan dalam perilaku dan sikap kita. Nah, biasanya itu timbul sebagai satu sikap penyesuaian. Ada seseorang yang karena sesuatu hal, salah satu dari familinya tinggal di situ, ya. Dia sudah berkeluarga, sedangkan familinya ini belum berkeluarga. Dia itu adalah salah satu dari adik-adiknya. Nah, dalam satu liburan, adiknya datang ke rumah orang ini, dan karena sudah begitu lama tidak bertemu, ya tentunya senang sekali. Kemudian orang ini berkata, udah kamu tinggal di sini dulu, malah 1 minggu lah gitu, biar kita bisa kangennya ini biar puas gitu. Karena sudah lama tidak bertemu, kakak beradik. Nah, akhirnya memang yang terjadi bahwa adik ini tinggal di situ beberapa hari, dan kemudian adiknya ini adalah orang yang mengaku bisa menggandakan uang. Nah,
Hal ini membuat dari kakaknya ini kemudian berpikir, wah nek adikku bisa menggandakan uang, aku pasti nanti iso duwe duit oke. Dan mulailah kemudian adiknya disuruh, kalau gitu kamu gandakan uang, nanti kakakmu itu gen punya duit itu. Nah, saudara, yang tadinya hanya 1 minggu tapi kemudian bisa jadi sudah 2 bulan lebih, 3 bulan, hampir setengah tahun. Dan keberadaan adiknya yang mengaku bisa menggandakan uang, atau orang mungkin mengatakan itu paranormal, itu ternyata membawa perubahan perilaku dari kakaknya ini, termasuk juga pasangan hidup kakaknya. Nah, kakak iparnya ini orang yang realistis. Dia berkata, mana mungkin orang bisa menggandakan uang. Nah, akhirnya memang terjadilah yang namanya konflik dalam keluarga itu. Nah, dia berkata bahwa pasangannya ini sudah berubah semenjak adik iparnya datang. Nah, dan akhirnya diambillah keputusan bahwa adiknya itu disuruh kembali. Akhirnya adiknya kembali dan mereka dipulihkan, mereka didoakan. Saudara kasih Tuhan, kemunculan adik yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu itu pertama-tama membawa dampak senang. Karena apa? Ya namanya kakak beradik. Kalau mereka sudah tidak pernah bertemu puluhan tahun, begitu bertemu orang yang menjadi keluarganya ya senang saja. Tapi kelanjutannya yang terjadi, yang tadinya mungkin pertamanya tak nginep sih ya, sesuk tak bali, mungkin sudah malam. Tapi akhirnya jadi seminggu, jadi bahkan sampai 6 bulan. Nah, kehadiran dari pribadi lain dari keluarga itu, yaitu adiknya orang ini, membuat perubahan perilaku dari si kakak. Dan akhirnya karena ada satu perubahan, pasangannya tidak terima sehingga muncullah konflik yang cukup menajam. Sampai akhirnya si adik itu memang pergi. Inilah gambaran ketika ada satu pribadi masuk dalam rumah di mana satu unit keluarga itu sudah ada dengan baik, tapi ketika ada satu pribadi lain masuk ke dalamnya, maka akan menimbulkan perubahan. Nah, konsep inilah yang hendak saya mau katakan, bahwa ketika Roh Kudus, dia ini seorang, dia ini pribadi. Ketika pribadi itu masuk dalam diri kita, maka akan terjadi satu perubahan dalam hidup kita. Sama seperti keluarga yang saya ceritakan tadi, ketika ada satu pribadi masuk dalam keluarga itu, maka terjadilah satu perubahan perilaku, sikap dari salah satu, kalau boleh bukan dikatakan hampir semua anggota keluarga di situ. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro berpikir, wah ini orang bisa menggandakan duit, nah nanti kaya. Tapi pasangannya realistis saja, mana orang bisa menggandakan uang, itu tidak ada. Dan itu menimbulkan konflik. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang masuk. Ketika Roh Kudus, dia dikatakan seorang, itu masuk dalam diri kita, hidup kita, maka akan terjadi satu perubahan perilaku hidup kita. Ada perubahan sikap kita, yang mana itu dipengaruhi oleh Roh Kudus. Sama seperti si kakak tadi, perilakunya, sikapnya berubah karena dipengaruhi oleh adiknya. Nah, ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, maka kita pun akan mengalami satu perubahan. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh Roh Kudus. Kalau si adik tadi, dia seorang yang praktisi okultis, itu membuat kakaknya menjadi menjauh, tidak baik. Tapi kalau Roh Kudus masuk dalam diri kita, maka mengubah perilaku kita sebagaimana yang Roh Kudus. Karakter Roh Kudus itu akan masuk dalam diri kita, sehingga hidup kita akan dibawa dalam satu proses kekudusan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan menyuruh atau Tuhan mengutus Roh-Nya ke dalam gereja, yaitu saudara dan saya, itu untuk mengubah kita
Sehingga seharusnya kalau kita didiami Roh Kudus, perilaku kita pun akan dipengaruhi oleh Roh Kudus. Nah, kita akan lihat kebenaran ini di dalam kitab Yeskiel 36 ayat 27. Beberapa waktu yang lalu pernah saya singgung ayat 26, sekarang ayat 27. Yeskiel 36 ayat 27. Bagaimana konsep didiami Roh Tuhan ini? Yeskiel 36 ayat 27, saya bacakan firman Tuhan demikian. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Tuhan memberikan rohnya. Saudara, kebenaran Tuhan memberikan rohnya ini luar biasa. Nah, mari kita akan bandingkan dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 13. Saya bacakan dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Lukas 11 ayat 13. Jadi, kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, bahkan Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Di dalam kitab Yeskiel, Tuhan sudah berjanji, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan di kitab Lukas ini Tuhan berkata, Bapa kita yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Saudaraku, orang meminta kebanyakan itu sesuatu yang dia perlukan. Dan seringkali biasanya orang meminta itu berkisar soal penghidupan sehari-hari. Tidak salah, karena memang kita diajar untuk berdoa meminta kepada Tuhan dalam pemenuhan kebutuhan kita. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan Alkitab mengajar pada kita untuk selalu berdoa, mendekat pada Tuhan, menjalin keintiman. Nah, ada istilah doa adalah nafas iman. Nah, sering kasih Tuhan, tidak salah kalau kita meminta satu kepenuhan dalam kebutuhan hidup kita, karena memang itu diajar sendiri oleh Alkitab. Nah, supaya kita meminta kepada Tuhan tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi konteks meminta Roh Kudus dan Tuhan mengaruniakan Roh Kudus itu luar biasa. Kenapa demikian? Mari kita akan melihat dari konsep ini dalam Perjanjian Lama. Kita akan memulai dari pemahaman orang Israel tentang Tuhan dan hadiratnya. Sudah dikasih Tuhan, Alkitab menulis bagaimana orang-orang dalam Perjanjian Lama itu berkata, matilah kita ketika mereka melihat Tuhan. Misalkan Yesaya berkata, celakalah aku karena aku orang yang najis bibir dan mataku telah melihat Tuhan. Ketika Tuhan menemui Manoah dan Manoah tahu itu adalah malaikat Tuhan, dia berkata, matilah kita karena kita sudah melihat Tuhan. Konsep itu juga tidak lepas dari konteks kehadiran Tuhan di Gunung Sinai. Bagaimana saat itu orang Israel sangat ketakutan ketika mereka melihat kehadiran Tuhan di Gunung Sinai. Kita bisa membaca itu di dalam Alkitab bagaimana saudara ketika Tuhan hadir di situ ada gemuruh petir atau halilintar. Kemudian gunung itu ada asap tebal dan api dan ada gempa bumi. Ya tentunya orang ketakutan, saudara. Dan ada satu yang menarik di situ, Tuhan memerintahkan kepada Musa agar jangan orang Israel mendekat naik ke gunung itu, nanti mereka mati. Mereka ketakutan dan sangat ketakutan ketika melihat Tuhan hadir di gunung itu. Sehingga orang Israel tidak berani mendekat ke gunung itu. Toh kalaupun mendekat nanti juga mati, saudara. Hanya Musa dan Yosua yang Tuhan izinkan naik ke gunung itu. Dan konsep inilah yang disebut dengan kehadiran Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Nah, saudara dikasih Tuhan, pemahaman ini mendarah daging
dan menjadi kebenaran umum. Jika melihat Tuhan maka mati. Itu yang mereka pahami. Kenapa? Kan hadirat Tuhan terlalu suci untuk manusia berdosa. Maka pada masa itu tentunya tidak mungkin meminta roh Tuhan hadir, masuk dan tinggal dalam hidup manusia. Karena mereka memahami sebagai orang berdosa. Terkecuali karena memang ada orang-orang yang Tuhan urapi, Tuhan pilih secara khusus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari pemahaman hal ini, maka janji pengaruniaan Roh Kudus itu luar biasa. Luar biasa. Sebab seorang yang berdosa, yang melawan Tuhan, yang sudah cemar, dan cemar ini menyeluruh tubuh, jiwa, rohnya sudah tercemar. Ketika manusia berdosa maka rohnya sudah tercemar, tubuhnya juga tercemar, tapi jiwanya juga tercemar. Pikiran, perasaan dan keinginannya tercemar oleh dosa. Jadi ibarat rumah itu sudah rusak, hampir roboh, tidak layak dipakai sebagai tempat tinggal. Tapi kalau misal pemimpin kita itu mau tinggal di situ dan memperbaikinya, saudara, itu luar biasa. Nah, itulah kita, manusia yang sudah rusak oleh dosa, yang tidak layak sebenarnya. Justru malah Tuhan memberikan rohnya bagi kita. Maka konteks Tuhan memberikan rohnya itu adalah anugerah besar. Lebih besar dari apapun yang ada di dunia. Lebih besar dari permintaan kebutuhan kita akan apapun. Karena seperti yang tadi saya katakan, bahwa manusia yang sudah berdosa, yang tidak layak didiami, justru malah Tuhan berikan rohnya di dalam kita. Maka itu adalah lebih baik dari segala apapun yang ada di dalam dunia. Maka kalau Tuhan memberikan rohnya pada kita, itu anugerah yang sangat besar. Sebab itu mari kita bersyukur pada Tuhan akan anugerah yang besar ini. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak layak didiami roh Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberikan rohnya berdiam dalam diri kita, maka itu anugerah. Nah, kalau roh Allah itu ada di dalam diri kita, maka seharusnya itu nampak dalam pekerjaan kita. Pekerjaan roh itu nampak dalam hidup kita. Di mana hidup kita ada dalam pengaruh Roh Kudus. Tindakan kita nampak ada dalam pengaruh Roh Kudus. Kenapa? Karena roh Tuhan berdiam dalam batin kita. Kata batin itu dalam bahasa aslinya itu kherep. Kata kherep ini dipahami sebagai bagian yang terdalam dalam hidup manusia. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan memberikan rohnya bagi kita, maka Tuhan itu memperbarui batiniah kita. Aspek yang di dalam itu diperbarui dan itu akan melimpah keluar. Nah, gambarannya adalah Tuhan itu memperbarui sumbernya, sehingga nanti yang mengalir keluar itu adalah yang baru. Kalau yang dibaru itu yang di luar tapi dalamnya sumbernya tetap kotor, maka yang keluar juga kotor, saudara. Tapi kalau sumbernya sudah diubah, maka nanti yang keluar juga sudah berubah. Kalau sumbernya ini pahit, nanti yang mengalir juga air pahit. Tapi kalau sumbernya sudah baik, sumbernya jernih, maka yang mengalir juga jernih. Mari kita gambarkan seperti orang membuat sumur. Orang membuat sumur itu mungkin di tempat-tempat tertentu, seperti di daerah saya 1 meter itu sudah keluar air. Kalau hanya sekedar keluar air mungkin 1 meter sudah cukup. Tapi itu bukan air yang baik. Maka dibuatlah lebih dalam lagi sampai mencapai sumber air yang baik. Nah, kalau yang keluar nanti adalah sumber air yang baik, maka kalau yang digali sampai sumber air yang baik, maka yang keluar nanti juga adalah sumber air yang baik. Tapi kalau hanya sampai air di permukaan, mungkin yang keluar itu airnya berwarna agak kecoklatan. Airnya itu tidak jernih, mungkin berbau.
itu air tidak sehat. Maka bukan sekedar sampai keluar airnya, tapi mencapai sumber yang baik. Nah, Tuhan memberikan rohnya ini di dalam batin kita. Itu bagian terdalam dalam hidup manusia, kerep. Kata batin dalam bahasa Ibrani, kerep itu adalah gambaran bagian yang terdalam dalam hidup manusia. Nah, kalau ibaratnya boleh saya katakan, batiniah kita itu dibaharui oleh Tuhan, sehingga nanti akan keluar satu produk, satu output yang baik dari hidup kita. Nah, kalau kita sudah diubah Tuhan, apa produk yang keluar tadi? Di ayat yang kita baca tadi dikatakan, maka hidup kita akan menurut ketetapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya kita tidak mungkin dapat hidup menurut ketetapan Tuhan. Dan itu saya pikir wajar, umum, bahwa manusia pada dasarnya itu tidak mungkin dapat hidup menurut ketetapan Tuhan. Sebab itulah sebaik apapun aturan yang disebut syariat atau syariah atau apapun, walaupun itu dibuat aturan yang baik, agama, manusia tidak akan dapat melakukan. Kenapa? Karena sebenarnya keberdosaan manusia itu tidak memungkinkan dan tidak dapat menguatkan manusia untuk melakukan ketetapan itu. Rasul Paulus mengatakan hukum Taurat itu baik. Kenapa? Karena memang hukum Taurat berasal dari Allah. Hukum Taurat diberikan untuk menuntun manusia. Nah, cuman permasalahannya adalah bahwa manusia memang tidak punya kekuatan untuk melakukan hal yang baik tadi. Sama seperti satu peraturan. Satu peraturan dibuat pemerintah itu untuk mengatur supaya terjadi yang namanya ketertiban. Misalkan peraturan lalu lintas. Pemerintah menyusun undang-undang lalu lintas. Itu tujuannya sebenarnya bukan supaya orang nanti ditilang. Enggak, pemerintah membuat undang-undang lalu lintas bukan untuk menilang, tapi untuk mengatur supaya tercipta ketertiban di dalam berlalu lintas. Saudara, kita bisa bayangkan kalau tidak ada yang namanya ketertiban lalu lintas, maka akan sangat riskan terjadinya kecelakaan. Maka dibuatlah satu aturan bahwa kalau ada lampu tanda-tanda lalu lintas, maka itu harus ditaati. Lampu merah tentunya harus berhenti. Lampu kuning itu harus bersiap-siap, harus berhati-hati, dan lampu hijau itu diizinkan menyala. Pemerintah membuat aturan itu bukan untuk menangkap supaya orang nanti ditilang, enggak. Tapi pemerintah punya tujuan supaya tercipta keteraturan di dalam berlalu lintas. Maka aturan itu juga akan ada sanksi kalau orang melanggar. Pelanggaran atau sanksi itu akan ditinjau dari aturan yang ditetapkan tadi. Maka istilah itu orang sering mengatakan tilang. Kenapa? Karena ada pelanggaran. Tapi sebenarnya aturan itu dibuat untuk ketertiban, dan banyak yang lain. Hukum dibuat pemerintah itu untuk mengatur. Hukum Taurat sebenarnya Tuhan berikan untuk mengatur, menuntun manusia, umat Allah, agar ada ketertiban dalam hidup. Maka hukum Taurat itu kalau kita pelajari itu bukan hanya sekedar dekalog. Dekalog itu disebut Asyariat Hadibarim ya. Tapi hukum Taurat itu ada juga disebut Mispatim, juga ada disebut Hukim, untuk mengatur kehidupan manusia satu dengan yang lain. Juga ada hukum yang mengatur peribadatan. Misalkan ada hukum yang mengatur tentang sipil. Kalau ada seseorang yang tanpa sengaja mengakibatkan nyawa orang lain hilang, kita mengistilahkan adanya yang terbunuh, maka di situ ada aturan. Kalau memang itu tidak disengaja, maka dia harus ditaruh di tempat yang namanya kota perlindungan.
Tapi kalau memang itu kesengajaan dan dia dalam kondisi dendam, maka ada istilah mata ganti mata, darah ganti darah, gigi ganti gigi, an eye for an eye. Saudara, itu hukum, itu diberikan Tuhan supaya sebenarnya umatnya itu hidup tertib, hidup teratur. Cuman permasalahannya adalah manusia yang sudah berdosa tidak punya kemampuan untuk melakukan atau hidup menurut ketetapan Tuhan tadi. Karena manusia sudah cemar oleh dosa, sumbernya sudah tercemar oleh dosa. Ada memberontak, maka sampai hari ini dosa itu menjadi momok bagi manusia. Jadi pada dasarnya memang kita tidak mungkin dapat menuruti ketetapan Tuhan. Sebab produk dari manusia lama kita adalah dosa dan kejahatan. Disinilah Tuhan menaruh rohnya, memberikan rohnya berdiam dalam batin kita. Sumber kita itu dibaharui oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan supaya ada muncul output yang baru, yaitu hidup menurut ketetapan Tuhan. Kata hidup di sini dalam bahasa aslinya halak, itu artinya berjalan atau satu perjalanan hidup. Ketika roh Tuhan diberikan dalam hidup kita, maka Tuhan inginkan bahwa jalan hidup kita itu diubah sehingga bukan lagi berjalan dalam jalan yang lama, tapi jalan hidup kita adalah nurut kemauan Tuhan. Dulu jalan hidup kita yang lama mungkin itu adalah egois, dosa, pemberontakan, kejahatan dan semacam-macamnya. Tapi sekarang jalan hidup kita adalah nurut Tuhan, kristosentris, bukan lagi egosentris, bukan lagi manusia daging atau sarkikos, tapi manusia roh atau pneumatikos. Maka sekarang karena roh Tuhan sudah berdiam dalam hidup kita, kita disebut sebagai manusia rohani, bukan lagi manusia berdosa. Sebab jalan hidup atau falsafah hidup kita, dasar hidup kita itu sudah diubah oleh Tuhan. Falsafah hidup kita sekarang adalah Kristus. Dasar hidup kita adalah firman-Nya. Dan tujuan hidup kita adalah memuliakan Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang disebut sebagai way of life. Pandangan hidup. Dalam ilmu kalau dulu disebut pendidikan moral Pancasila atau PPKN gitu. Bahwa sebagai bangsa Indonesia maka way of life-nya adalah Pancasila. Sebagai dasar kenegaraannya adalah Pancasila, di mana hari ini bangsa kita memperingati hari lahir Pancasila. Itu disebut sebagai way of life. Nah, sebagai dasar kenegaraan kita. Di tengah upaya kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengubah Pancasila dan UUD 45, pemerintah berusaha dengan keras untuk mengembalikan haluan bangsa supaya tidak diubah atau supaya tidak dibawa kepada pemahaman mungkin disebut sebagai negara khilafah atau negara seperti pada zamannya Kartosuwiryo, DITI dan sebagainya. Nah, pemerintah mengembalikan bahwa Pancasila itu the way of life, itu falsafah hidup bangsa Indonesia dalam kenegaraan. Maka pemerintah menekankan dan terus bekerja dengan keras untuk membasmi kelompok-kelompok yang menolak Pancasila, yang tidak mendirikan negara berdasar paham mereka. Walaupun itu perlu perjuangan. Kenapa? Karena falsafah hidup itu menentukan arah dan gerakan bangsa kita. Nah, kalau diubah bukan lagi kepada Pancasila, maka saudara yang kasih Tuhan, bangsa kita ini bangsa yang heterogen, bangsa yang bermacam-macam budayanya. Kesatuan kita adalah dalam kebinekaan. Ketika orang mengubah kesatuan itu menjadi kesatuan dalam pemahaman yang sempit, maka bisa terjadi konflik. Dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Maka pemerintah berusaha mengembalikan bahwa kesatuan kita itu adalah kesatuan dalam keberagaman. Maka disebut Bhinneka Tunggal Ika. Ya itulah falsafah bangsa kita.
Nah, sebagai orang percaya kita diberi Tuhan satu falsafah, yaitu hidup menurut jalan Tuhan. Nah, falsafah kita adalah Kristus. Dasar hidup kita adalah firman-Nya. Dan tujuan hidup kita adalah memuliakan Kristus. Kristus itu adalah pusat dalam hidup kita. Kristus adalah pusat dari segala-galanya. Tuhan mau hidup kita menuruti ketetapan Kristus. Kata menuruti ketetapan ini dalam bahasa aslinya kok. Ya. Kok ini sederhananya adalah status. Kalau bicara tentang namanya status, mungkin kita punya gambaran seperti orang membuat status dalam WhatsApp-nya. Nah, status itu secara sederhana kan menggambarkan apa yang kita kerjakan tadi dan kemudian diumumkan. Misalkan orang pergi ke satu tempat lokasi wisata dan kemudian dia foto di situ, dia selfie, terus buat status. Nah, dari situ orang ngerti, oh, misalkan si A ini kemarin pergi ke wisata ke satu pantai. Nah, dari mana tahu? Nah, itu statusnya. Atau mungkin hari itu juga, karena hari ini proses yang namanya komunikasi itu berjalan begitu cepat. Seseorang yang berada di satu tempat, begitu dia buat status dalam hanya hitungan detik, maka orang di tempat di belahan dunia yang lain akan langsung dapat mengerti dan tahu, oh si A deng kono, si A oh lagi begini di sana. Nah, dari status ini kita dapat mengerti apa yang sedang dia kerjakan. Sering dikasih Tuhan, hidup kita ini digambarkan sedang melakukan kehendak Tuhan. Maka sebenarnya gambarannya adalah dimanapun kita, status kita adalah sedang nurut kebenaran firman. Setiap waktu status kita adalah berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sehingga orang mengerti, oh si A itu hidupnya gini. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang ada dalam dirinya. Nah, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan diproses untuk hidup menurut ketetapan Tuhan. Tapi juga Roh Kudus memproses kita supaya hidup berpegang pada peraturannya. Kata berpegang dalam bahasa aslinya itu syamar. Berpegang ini punya konsep pertama itu menjaga, yaitu di mana hidup kita itu kita jaga dengan aturan Tuhan, dengan ketetapan Tuhan. Kita jaga hati kita dengan kebenarannya, menurut aturan Tuhan. Kata syamar ternyata juga punya arti meneliti atau mengobservasi. Ketika kita didiami Roh Tuhan, maka sebenarnya kita didorong untuk menjaga hidup menurut aturan Tuhan. Tapi satu sisi juga kita didorong untuk selalu meneliti atau mempelajari firman Tuhan. Orang yang didiami Roh Tuhan, maka dia akan didorong untuk selalu ingin mempelajari firman Tuhan, selalu ingin merenungkan firman Tuhan. Orang yang didiami Roh Tuhan, maka di dalam dirinya akan selalu timbul kehausan. Haus apa? Haus akan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan dan melakukannya. Maka kalau ada orang mengaku didiami Roh Tuhan tapi tidak pernah membaca Alkitab, maka itu sangat bisa disangsikan. Kenapa? Sebab Roh Tuhan itu akan mendorong orang untuk berpegang pada peraturan. Syamar yaitu dia meneliti, dia mempelajari, dia merenungkan aturan Tuhan yaitu firman-Nya. Orang yang didiami Roh Tuhan, maka dia pasti didorong untuk haus akan firman Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita bersyukur. Kalau hidup kita sudah dibarui oleh firman Tuhan, batiniah kita diubah oleh Tuhan, supaya muncul satu output atau produk dalam hidup kita, yaitu hidup menurut aturan Tuhan, hidup menurut ketetapan Tuhan. Itu di luar kemampuan kita. Dan ketika Roh Tuhan berikan berdiam dalam diri kita, itu sebenarnya adalah anugerah yang terbesar, lebih dari permintaan apapun yang kita inginkan dalam dunia ini. Maka mari kita bersyukur bahwa
kita yang sebenarnya sudah cemar, tubuh jiwa roh kita yang sudah cemar, tapi Roh Kudus mau menjadikan tubuh kita ini, hidup kita ini sebagai rumahnya. Itu anugerah, itu berkat yang luar biasa. Tapi sisi yang lain, karena Roh Kudus diam dalam diri kita, maka mari kita tunjukkan bahwa Dia itu seorang pribadi, dan seorang yang masuk dalam hidup kita itu pasti akan mempengaruhi kita. Maka mari kita biarkan Roh Kudus mempengaruhi kita. Sebab kita tahu kalau kita dipengaruhi oleh Roh Kudus, maka kita akan dibawa dalam kekudusan, akan dalam kehidupan menurut ketetapan Tuhan, kehidupan yang berpegang pada peraturan Tuhan, di mana way of life atau falsafah hidup kita akan berpusat pada Kristus. Dan kalau kita berpusat pada Kristus, maka hidup kita akan menyerupai Kristus, menyenangkan Dia. Nah, saya percaya kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita. Jika kita mengutamakan Tuhan dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Nah, puji Tuhan, bila firman Tuhan ini jadi berkat dan menguatkan kita.